Sedangkan semak-semak ini juga ada sungai kecil semacam ini. Tetapi ini belalang hijau. Nah, ini belalang ini bisa dimakan. Kecamatan Ngasem tasik tebih tuh, Mas. Halo? Masih jauh Kecamatan Ngasem. Oh, iya iya iya. Soal ki kados ngeten kula nggih biasa teng lapangan. Jenengan pareng asma sinten, Pak? Pak Suherno. Pak Suherno. Niku putra ingkang kepinten, Pak? Tunggal Bajeng. Oh, Mbajenge niku nggih namung setunggal niku napa? Kalih. Kalih. Asale pados walang niku teng pundi, Pak? Bobolan lho, Pak. Sendang apa Pradok. Sendang Pradok niku. Nggih. Malam Jumat. Derek mam walang niku. Mboten nggih, namung putrane tok niku nggih. Kali kula. Oh, kalih jenengan. Tapi alhamdulillah jenengan mboten. Nggih murus, Pak. Oh, jenengan murus nggih. Cangkeme niku ngiler nguntuk. Plat yang dusun namanya walang pilus. Padahal wis ketok lho Pak bedak kuwi roh dipangan pitik sutange mati pitik langsung kabar-kabar. Enggak, tapi juga nyadar. Orang polos kan meneng ae, dicekel gak mlayu Oh. gak nyrentek-nyrentek kaya walang kan nyopet-nyopet. Oh, nggih ciri-cirine gerak-gerik lek walang pelus niku dicepeng mendel mawon. Ndel mawon. Tapi lek walang kayu utawi walang sing nak dipangan iku nyentik-nyentik ngoten. Oh, nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di jalan raya jalur Nganjuk Bojonegoro dan kita akan menuju Kecamatan Ngasem. Sebelumnya kita tanya dulu kepada warga. Mas numpang tanya nggih Mas nggih. Kecamatan Ngasem tasik tebih to Mas? Halo? Masih jauh Kecamatan Ngasem. Oh iya iya iya. Masa yang bawa rumput ini itu ke arah Nganjuk, sebaliknya ke arah Bojonegoro. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang sekitar pukul 10 pagi kita akan menelusuri bagaimanakah kronologi kejadian orang yang mengkonsumsi belalang tetapi keliru belalang beracun tersebut. Selengkapnya simak terus konten video YouTube pada kali ini. Kita pertama kali ke Dander dulu. Jadi jalur dari Nganjuk Bojonegoro itu kita melewati Dander, tepatnya pertigaan atau pasar. Nanti setelah sampai pertigaan itu kita ngambil ke arah Ngasem dan kita melewati lokasi, maksud saya begini, nanti itu kita akan melewati juga lokasi api abadi yang ada di tengah hutan. Baiklah, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi dan tempat yang akan kita tuju ini adalah Papringan Dukuh, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Nanti setelah kita sampai di Dukuh Papringan, kita akan OTW ke lokasi tempat habitat belalang pengantar maut tersebut. Adapun 3 orang yang mencari belalang di Sendang Pradok, Kecamatan Bubulan, dimasak lalu dikonsumsi dan akhirnya dadi perkara tersebut. 1. Bapak Jemingan, usia kisaran 52 tahun. Yang kedua, Mas Novan Habib, usia sekitar 27 tahun, masih duduk di bangku sekolah. Dan yang satunya sekarang masih dirawat di ICU. Saya pun tidak tahu namanya yang satunya ini ya. Selanjutnya mereka bertiga ini jarak rumah tempat tinggal kediamannya juga tidak berdekatan. Dan kampung halaman pedesaannya pun dengan tempat mencari belalang itu jauh, sekitar 17 km beda kecamatan. Jadi tempat tinggalnya di Desa Dukuh,
Dusun Papringan, Kecamatan Ngasem, sedangkan lokasi mencari belalangnya itu di Desa Pradok, Kecamatan Bubulan, tepatnya di sebuah sendang keramat. Adapun ciri-ciri belalang yang mereka konsumsi itu berwarna abu kehitam-hitaman dan ada bintik-bintiknya kuning. Orang pedesaan menamakan itu walang pelus atau pilus. Mungkin kalau bahasa latinnya adalah walang mendemi kali ya. Memang di awal musim rendeng atau musim penghujan ini, orang-orang pedesaan itu biasa mencari belalang karena belalang itu enak, dan juga mencari entung karena entung itu juga enak. Namun kalau entul itu puenak. Selanjutnya 3 sekawan yang sedang berburu belalang di malam hari, tepatnya malam Jumat tersebut, sebenarnya walaupun hobi mengkonsumsi belalang, tetapi masih awam mengenali jenis-jenis belalang. Karena pada hari sebelumnya seringkali mam belalang, tetapi belalang yang sudah digoreng itu pun beli sudah matang, jadi tidak tahu dan tidak mengenali masa mentah belalang tersebut. Lalu pada siang harinya mereka bertiga itu janjian nanti malam ayo nyuluh walang yo, kita berangkat sebelum maghrib. Mereka pun sudah mendapat info kalau di hutan bagian selatan, di hutan Bubulan bersebelahan dengan kampung Pradok, di situ banyak sekali orang mencari belalang bila di malam hari, bahkan sampai ratusan orang membawa baterai lampu senter. Selanjutnya jenis belalang pelus dengan belalang kayu atau belalang hijau yang bisa dimakan itu karakternya berbeda. Kalau belalang pelus biasanya ngerombol-ngerombol dan tidak susah ditangkap. Jadi belalang jenis pelus itu kalau ada orang tidak lari, cuma ketap-ketop sama plonga-plongo serta badannya gemuk-gemuk. Kalau belalang kayu atau belalang daun yang bisa dimakan itu kalau tahu orang kan cepet-cepet terbang, dan bila ditangkap selalu nyelentik-nyelentik jari. Karena belalang yang mereka tangkap itu adalah belalang yang diam, cila-cilu dan plonga-plongo, dalam waktu tidak lama sudah dapat 1 botol aqua besar. Kan orang cari belalang itu di malam hari sambil membawa lampu senter toh, dan biasanya diwadahi bekas botol aqua dan nanti dilubangi kecil-kecil, karena kalau diwadahi plastik nanti plastiknya bisa robek. Pada saat malam itu juga 3 sekawan ini, salah satu di antara mereka itu sambil menanyakan kepada para pencari belalang yang lain, kurang lebih bertanyanya begini, "Mas, walang sing ngene iki enak apa ora?" Orang yang ditanya itu juga tidak melihat walang atau belalang yang ditanyakan itu belalang seperti apa, langsung saja menjawab, "Enak, Mas." Andai kata pada malam itu yang bertanya mendekat pada orang yang ditanya dan belalang itu ditunjukkan kepada orang yang ditanya, pastilah yang ditanya itu menjawabnya. Karena yang ditanya itu pun juga sibuk seperti pencari belalang yang lain. Selanjutnya kita berada di perempatan Kecamatan Ngasem. Ini kita dari Ndander. Di perempatan Ngasem ini kita ngambil yang lurus. Kalau ke kiri ke arah Tambak Rejo, ke arah Ngerau. Kalau lurus kita ke arah Kali Tidu. Kalau yang belok kanan ke arah perkampungan. Jadi kita ngambil yang lurus saja ya. Selanjutnya mengenai jalan ini, setelah dari perempatan Ngasem kita lurus, bila kita telusuri nanti belok kanan sampai ke Wotan Ngare, merupakan petilasan Angling Dharma dan juga Kali Tidu. Di depan itu kita melihat pertigaan, bila lurus sampai ke area pertambangan minyak kita ngambil yang kanan. Nah teman-teman dan konco-konco sekalian, bila Pak D melintas di jalan ini,
Ingat pada saat dulu masih buruh nyelompret di grup jaranan, misalkan kalau ke Kalitidu apa ke Mbareng selalu lewat jalan ini. Karena jarak tempuh dari rumah itu ya cukup jauh, biasanya jam setengah 4 sore sudah berangkat dari rumah supaya sampai lokasi nanti tidak kemalaman, terkadang juga dihadang hujan. Lalu sekitar di atas jam 1 malam juga lewat sini lagi, melewati Pasar Ngasem, melewati hutan, Kayangan Api, Ndander, dan sampai rumah. Setelah sampai rumah pastinya tidur karena ngantuk karipan. Terus nanti sekitar jam 3 bangun, jam 4 berangkat lagi di grup-grup yang lain. Karena pada saat itu se-Bojonegoro hanya ada 2 pemain selompret, saya dan Mbah Min Engkong. Dan pada saat itu di Bojonegoro ada sekitar 25 grup jaranan. Jadi hampir tiap malam main jaranan dengan grup yang berbeda. Nah, kali ini kita sudah masuk Desa Ndukuh atau Dusun Papringan, Kecamatan Ngasem. Itu tadi kita melintas di kantor kelurahan atau kantor balai desa ya. Kalau ada yang kinclong moblong, kita tetap berhenti dan tanya. Mbak, nderek tangklen nggih. Sik tak patenane pedae. Gene piantun sing kapundhut nedha walang niku. Sinten? Sing piantun mriki sing kapundhut nedha walang. Nggih niki ngene Pak. Nggih sing setunggale malih. Mriko lho, putuk anding kali. Pak sinten namine? Samian. Pak Samian. Nggih. Tasih nderek dusun mriki napa? Nggih. Mriki niki dusun apa namanya? Papringan Dukuh Kidul. Papringan Dukuh Kidul. Lah pesariane sebelah pundi Mbak niki? Lha seberapa? Oh, lah mboten Pasarian apa toh, Pak? dalam Pasarian apa? pesarian niku makam. Mriko lho. Makame. Dukuh. Dukuh. Oh, lek mriki kanan jalan apa kiri jalan? Jalan Raya. Oh, jalan raya nggih. Dukuh nggih. Dukuh nggih namanya nggih. Nggih. Tasik tepe Mbak. Diane. Mboten sing pesariane. Dusun. Oh, nggih. Sae sampan. Pinggir dosan to nggih? Pinggir dosan. Oh, nggih. Sampun Mbak, monggo. Selanjutnya, apapun topik dan temanya, tidak lepas dengan yang cantik kinclong ayu moblong, kita berpura-pura tanya lagi ya, karena ya ini penting sekali. Namun kali ini kita tidak seperti biasanya, karena kita yang jelas mau melawat dulu. Nyuwun sewu. Badhe nderek tanglet dusun Papringan niku mriki nggih Mbak nggih. Nggih. Mriki, Pak. Sing kala wingi enten niku lho, kapundhut nedha walang niku nggih. Anu. Kalih dong mriki. Oh, kalih nggih. Nggih. Oh. Berarti nggih kampungnya kampung mriki niki nggih. Nggih. Lha niku riyen tan niku tasih terope. Oh, tasih enten tarope niku. Oh, kabare setunggale putrane Pak Care. Sing setunggale pundi, Mbak? Kilane kali. Oh, setunggale kilane kali. Nggih. Lah niku pesariane sebelah pundi sing sedaya niku? Dukuh. Dibeli sekolah SD. Oh, pesariane mendukung mriku. Alfamaret sing enggal niku lho, Pak. Oh, nggih. Lek teng daleme sing setunggale niku tasih tebih Mbak mriki. Tasik tebih. Gene Mas sinten? Almarhum Mas sinten? Almarhum Samian. Almarhum Samian nggih. Nggih. Oh, Nek sing ngriku Novan. nggih. Novan. Jangan mboten mboten mireng maune goleke teng pundi ngoten mboten mireng nggih. Kang anu. Niku le Pradok. Pradok ta, Dik? Nggih, Sendang Pradok. Sendang anu
kok pradok to. Pira? Sen- Pradok to iki. Sendang pradok sak. Bobolan niku lho, Pak. Oh, nggih. Bobolan sing lerek radosan niku kok sendang. Buyuh, berarti goleki waduh tenan ya, Mbak ya. Nggih lek badhe niku sakjane men jamur. Hmm, Tapi mboten angsal kok. golek walang niku. Sendang pradok nek kilane bobolan pasar niku lek keng mriki kiri jalan niku to nggih. Nggih. Oh, nggih. Sampun matur suwun nggih, Mbak nggih. Nggih. Assalamualaikum. Nggih. Paras nggih menika jenengan bapake Mas Nopan Habib nggih. Nggih. Oh, nggih. Ya Pak, kula namung nderekaken mugi-mugi putranipun paringi ngapunten sedaya kalepatanipun, dingapunten sedaya kalepatanipun minangka papasak-masipun nggih ing swargane Gusti Allah. Nggih. Pak nggih. Niki kula saking YouTuber. Oh, ngoten. Nggih. Namung badhe napa napa niku nceritane bahwa enten kejadian niku nggih. Pinah, Pak? Nggih, pun teng mriki mawon. Soal nggih kados ngeten kula nggih biasa teng lapangan. Jenengan paring asma sinten, Pak nggih? Pak Suherno. Pak Suherno. Oh, nggih. Niku putra ingkang kepinten, Pak? Tunggal bajing. Oh, mbajenge niku nggih namung setunggal niku napa? Kalih. Kalih. Niku SMP nggih, Pak nggih. Nggih nderek bantu ngajar teng SMK Al-Marsudi SMA PGRI Asem. Niku asale pados walang niku teng pundi, Pak? Bobolan lho, Pak. Sendang apa pradok. Sendang pradok niku. Nggih. Oh, dalu nggih, Pak nggih. Nggih. Malam Jumat. Lha niku kabare sak keluarga nggih nderek mamu walang niku. Mboten. Mboten nggih. Namung putrane tok niku nggih. Kali kula. Oh, kalih jenengan. Tapi alhamdulillah jenengan mboten. Nggih ngurus, Pak. Oh, jenengan murus nggih. Oh. Nggih. Eh, kekebalan tubuh Oh. nggak sama, jadi Nggak saya sama. agak kuat kok, gitu. Oh, nggih. Nggih, menika ngoten mawon kula badhe nyuwun pamit. Oh, ngoten. Nggih, ngapunten. Nggih, kula piyambak nggih ngapunten kados ngeten iki sandang Nggih, mboten penganggone. apa-apa. Nggih, ngapunten. Nggih, mugi-mugi jenengan sak keluarga diparingi sabar, Amin. iman, tawakal nggih Pak nggih. Amin. Semeton ugi putra ingkang sampun sowan ngarsane Gusti Allah, mugi-mugi dipun paringi ngapuntenipun. Nggih. Kula nyuwun pamit nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Niki kalau pendet gambarnya mboten napa-napa Pak nggih. Nggih. Oke, kali ini kita berada di keluarga rumah kediaman Bapak Suherno. Adapun ini adalah Bapak Nopan Habib. Nggih. Oh, sing mereka Nopan Habib niku putrane Pak nggih. Oh, nggih. Jadi Ananda Nopan Habib putra Bapak Suherno. Yuswane pinten Pak niku putrane? 27 nggih. Oh, nggih. Lengkap kan Nopan Habib Prasadana. Nopan Habib Prasadana. Prasadana. Nggih. Nggih, sampun ngoten mawon Pak nggih. Matur suwun. Dilanjut. Sekarang kita menuju ke lokasi tempat mencari belalang tersebut. Ini adalah jalan dari Kali Tidu ke arah Ngasem. Dan tadi kita melewati kampung atau desa Papringan, Kecamatan Ngasem, yang merupakan rumah tempat tinggal duka. Nah, jarak dari rumah kediaman duka ke Sendang Pradok itu sekitar 15 km lebih. Jadi beda kecamatan. Rumah kediaman tersebut di Kecamatan Ngasem, tetapi lokasi untuk mencari belalang itu Kecamatan Bobolan sudah dekat Dander. Nah, seperti
bor atau pelang di atas itu. Jadi kita mengikuti jalan ini. Perjalanan kita dari Kampung Papringan Ngasem menuju ke lokasi habitat belalang yang mereka cari memerlukan waktu sekitar 30 menit dengan jarak tempuh sekitar 19 km. Tadi itu sebenarnya kita melewati perempatan Ngasem ini dan kita balik lagi. Dari perempatan Ngasem kita menuju ke arah barat daya. Jalan ini bila kita telusuri sampai ke Ngambon, Kecamatan Tambakrejo, dan bisa ke Ngerau. Nanti bisa pula kita kalau lurus ke arah Deling, Atas Angin, Sekar, dan Madiun. Kalau kita pikir-pikir dan kita renungi jarak rumah mereka itu dengan tempat mencari belalang cukup lumayan jauh juga ya. Setelah dari pertigaan atau pasar Ngasem kita menuju ke arah selatan, sampailah kita di pertigaan Trenggulunan. Ini pun masih Kecamatan Ngasem. Pertigaan ini bila belok kanan nanti sampai Ngambon, Ngelampin, Tambakrejo, sekaligus tembus Ngerahu. Dan bila kita lurus, saya ulang ya, bila kita lurus ke depan nanti sampai Deling, Sekar, Atas Angin, dan tembus Kelino hingga Madiun. Jadi mobil itu kemungkinan dari Madiun itu ya. Dari pertigaan ini kita ke selatan sekitar 5 kilo. Ada pertigaan Padaplang, kita belok kiri. Kita melewati jalan di hutan-hutan. Setelah melewati jalan-jalan hutan, sampailah kita di depan itu pertigaan Padaplang yang ada di tengah hutan. Itu terlihat lampu kedip berwarna kuning. Di pertigaan depan itu kita belok kiri ke arah perkampungan Desa Bubulan dan pasar Kecamatan Bubulan. Namun lokasi yang akan kita tuju itu belum sampai ke pertigaan atau belum sampai pasar Bubulan, sebelum perkampungan yang ada di Bubulan. Nah, ini adalah Padaplang. Bila lurus kita sampai ke Sekar, sampai Atas Angin, dan sampai ke Madiun. Kalau kita amati kanan kiri jalan kawasan hutan ini ekstrim, bisa dikatakan ekstrim, sunyi. Di jalur ini jarang kendaraan lewat dengan pelan. Mereka semua itu bila lewat di jalur ini itu pasti cepat atau dengan kecepatan tinggi. Perhatikan pandangan Anda di kiri jalan. Di sini kan ada sebuah sendang. Ya, sendang ini bisa jadi dikeramatkan. Kita masuk di kawasan sendang ini pun sudah terasa ya ini ya. Perhatikan baik-baik gambar di kanan ini. Inilah yang disebut dengan Sendang Pradok. Di seputaran Sendang Pradok ini ada semak-semak yang merupakan habitat belalang beracun. Adapun cerita pada saat itu, di lokasi ini sehabis maghrib itu banyak sekali orang dari luar desa ini, bahkan sampai ratusan orang mencari belalang. Sebagian dari orang yang mencari belalang itu ada yang sekedar iseng untuk dimasak-masak, ada juga yang dijual. Nah, jarak lokasi ini dengan rumah almarhum yang ada di Papringan Ngasem itu sekitar hampir 20 km. Kan di Ngasem itu tidak ada habitat belalang atau di sana itu jarang. Dan belalang itu yang banyak di hutan kawasan ini, kawasan Bubulan ini.
Karena tentang belalang, mereka yang belum biasa mencari belalang itu tidak tahu persis belalang yang bisa dimakan maupun belalang yang tidak boleh dimakan. Mereka itu ya mencari saja. Setelah sampai di lokasi ini, kan banyak toh orang-orang mencari belalang yang lain. Dia itu bertanya sepintas kepada pencari belalang yang lain. Kurang lebih begini, "Mas, walang sing ngene iki enak." Artinya, "Mas, walang yang seperti ini itu enak apa enggak?" Lalu yang ditanya itu pun menjawab enak, gitu saja. Karena ya jaraknya agak jauh dan gelap. Jadi yang ditanyakan itu belalang seperti apa, jadi ya enggak tahu. Dijawab enak, gitu saja. Andai kata pada saat itu sambil menanyakan belalang, "Mas, walang sing ngene iki enak apa ora?" Sambil mendekat dan belalang itu ditunjukkan kepada yang ditanya, pastilah yang ditanya itu paham belalang yang ditanyakan itu enak atau tidak, maksudnya bisa dimakan atau tidak. Sampai di sini paham ya? Mengenai belalang pulus atau belalang pilus itu ya, orang Jawa mengatakan, orang desa belalang pulus. Itu kebiasaannya di sini itu bergerombol. Dan bila ditangkap itu tidak pola, tidak gerak, namun hanya mengeluarkan semacam busa dari mulutnya. Tetapi kalau belalang yang bisa dimakan, itu kalau ditangkap selalu nyelentik-nyelentik atau menggigit. Nah, pada saat itu belalang pulus itu kan tidak ada yang nangkap di sini. Jadi mereka itu, loh, waduh, belalangnya banyak sekali ya, cepat dapat ini. Nah, dalam waktu singkat, tidak sampai berjam-jam, sudah dapat 1 botol aqua besar. Kan biasanya orang mencari belalang itu wadahnya itu bekas botol aqua besar, terus nanti dimasukkan, dikasih lubang dikit-dikit gitu biar belalangnya tidak mati. Nah, jadi sekilas ceritanya seperti itu. Nah, mengenai habitat belalang yang ada di kawasan semak-semak hutan Prado ini, kalau di siang seperti ini atau tidak malam itu tidak kelihatan. Apalagi sekarang ini habis hujan, jadi ya mungkin saja belalang itu pada ngumpet ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita menemukan belalang yang dimaksud itu. Selanjutnya mengenai sendang Prado, sebelum kita menangkap atau mencari belalang yang ada di sini atau belalang yang dimaksud, agar Anda sekalian itu tahu jenis belalang yang tidak boleh untuk dimakan itu seperti apa. Nanti kalau ada warga mencari rumput atau warga yang sedang ke hutan, coba kita minta tolong untuk ditangkapkan 1 atau 2 ekor agar Anda sekalian tahu. Mengenai sendang Prado ini, awalnya atau pada hari sebelumnya merupakan sendang tempat yang dikeramatkan. Sendang ini berada di pinggir jalan, dan di sebelah utaranya sendang ini kan ada semak-semak seperti ini. Nah, biarpun ini hutan terpelihara atau hutan jati yang bukan hutan lindung, namun kita melihat dari semak-semaknya itu sudah merasakan kalau semak-semak ini ya begitulah ya. Saya tidak bisa menyimpulkan, mungkin Anda lebih paham, lebih tahu, lebih memahami tentang semak-semak ini. Kira-kira kata apa yang tepat bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Nah, kali ini kita melihat 1 ekor belalang. Tetapi ini belalang hijau. Nah, ini belalang ini bisa dimakan. Nah, jadi biasanya belalang yang ditangkap oleh orang-orang itu seperti ini. Nah, ini walang hijau atau walang daun ya ini ya. Anda perhatikan baik-baik. Terus entah kenapa belalang itu di sini tuh kalau malam itu muncul banyak sekali. Jadi orang dari luar desa sini ikut-ikutan cari belalang seperti orang yang ada di hutan Gondang atau hutan Jono. Terus katanya lebih banyak lagi bila mana semakin ke arah utara atau semakin masuk ke semak-semak.
pada saat kita masuk di lokasi ini, kita mendengarkan derikan belalang. Di lokasi inilah mereka mendapati belalang yang menghantarkan ke pembaringan terakhir. Anda dengarkan baik-baik. Derik belalang itu semakin jelas. Namun dari tadi kita cari wujudnya tidak ketemu. Kita pun harus berjalan pelan-pelan agar belalang itu terus berbunyi. Ini di depan saya ini ada derik-derik tapi mucat-macet. Padahal suaranya itu sudah dekat sekali dengan kamera. Tapi entah kenapa ya, setiap kamera itu sudah mulai mendekat, belalang itu mulai diam. Sedangkan semak-semak ini juga ada sungai kecil semacam ini. Suasananya sekarang, maksudnya ini tadi barusan kan hujan deras sekali. Jadi suasananya itu linduk, bercampur suara kendaraan lewat di hutan yang tidak pernah pelan. Coba kita cari wujudnya seperti apa ya. Ini sudah dekat sekali ya, kalau paling-paling berjarak 1 meter, tetapi dari tadi kita tidak menemukan. Terus belalang itu kalau berderik, satu dengan yang lainnya itu bersaut-sautan. Semula pada saat warga itu mengatakan belalang itu katanya kalau lagi berderik dicari itu susah. Biarpun kita belum terlalu dekat, tetapi mereka itu lebih dahulu diam. Nah, ini di depan kamera ini ada ini. Tapi seperti apa wujudnya ya? Cit-cit gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kita cari ya, yang mana ini? Oke, ini padahal sudah dekat. Nah, ini dia ya mungkin. Nah, ini dia ini. Nah, ini yang anakan ini ya. Anda perhatikan baik-baik, ini suaranya ini. Nah, ini kameranya saya megangnya juga tidak bisa pas ini ya.
Bu badhe nderek tanglet nggih. Sendang Pradok niku pundi, Bu? Lampun kebatot. Oh. Kabare nggen tiyang pados walang sing walang mendemi niku leres Sendang Pradok mriku nggih. Walang. Nggih. Ya pedah kok. Nggih. Panjang. Tiang pados walang niku kan walang gambuh. Walang gambuh niku nggih. Oh sing Juwo sing lurus. Lurus lho. Walang- Rak sing pelus, rak sing nek walang kayu kuwi terus kaya walang. Lah nggih, sing kan wonten tiyang kapundhut mergi nedha walang. Lan Jan, mriko lho. Nembe napa? mboten sing kala wingi. Niki napa wonten malih? Dereng. Oh, dereng wonten. Dereng. Niku Niku walang gambuh kok. walang gambuh sing saged dimam niku nggih. Ijo niku lho, Pak. Nggih. Lah sing mendemi niku sing walang pripun niku? Terus rupine kan lirik-lirik ngoten. Padha mbek. Sami kalih walang jati niku. Oh, walang niku enten benik-benike ngoten nggih. Lek tiyang dusun wastani walang napa niku? Terus Walang pelus. nggih sing mendemi niku Oh. banyak. Oh. Di pendhet niku kan walang kayu. Walang kayu, walang ijo. Nggih niku. Lek si walang kekek niku walang pripun? Lah duka mbake. Yen walang kekek niku mboten walang krik. Walang sing ngerik-ngerik niku walang kekek niku. Nggih ta menawi. Oh, sing walang kekek walange kadung. Dilepak. Kula saking Bojonegoro. Oh. Kula kan lak sing kula semerupi walang niku namung walang kekek, walange kadung. Oh, Nggih, niku. rabi tuwek ra Walang tedas belung. Walang kadung niku kan sing Nggih. Kekek walange kadung rabi tuwek. Ora tedas belung. Das Niku wau keng pundi niku wau? sapi. Keng Saben. Oh, Monggo nggih. nggih, monggo matur suwun lho nggih. Monggo. Oh, nggih, monggo. pun kliwat iki sedang Nggih.